Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai Pancasila sebagai etika politik. Nah, di sini kita akan belajar mengenai pengertian Pancasila, pengertian etika politik, dan nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila dan diterapkan dalam kehidupan politik di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika dalam konteks politik, dan apa sih esensi urgensi Pancasila sebagai pedoman etika politik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke materinya. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Sesuai dengan artinya, Pancasila ini merupakan ideologi dasar dan falsafah negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip. Sebagai dasar negara, Pancasila ini menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila ini juga berperan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang memberikan arahan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Sebagai ideologi nasional, Pancasila ini menjadi pemersatu bangsa dan memberi arah bagi perjuangan nasional untuk mencapai cita-cita bangsa. Sedangkan etika politik merupakan bidang filsafat yang mempelajari bagaimana tindakan politik dan kebijakan publik diatur oleh prinsip-prinsip moral. Etika politik ini tidak hanya pertimbangan seberapa baik politik itu bekerja, tapi juga bagaimana tindakan politik tersebut sesuai dengan standar moral seperti keadilan, kesetaraan, transparansi, dan kesejahteraan umum. Tujuannya untuk menjamin bahwa keputusan politik dan tindakan selalu mempertimbangkan nilai-nilai moral serta memajukan kesejahteraan umum tanpa menyebabkan ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam etika politik, pejabat dan pemimpin negara harus bertindak jujur. Nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila di dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam sila pertama ini, nilai etika yang terkandung yaitu mengedepankan toleransi antar umat beragama dalam kehidupan politik, menolak segala bentuk politik sekretarian atau diskriminasi berbasis agama, menghindari penggunaan agama untuk kepentingan kekuasaan. Di dalam sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki nilai-nilai etika seperti menghormati martabat manusia, termasuk dalam cara memperlakukan lawan politik, mencegah tindakan represif, kekerasan, atau pelanggaran HAM, menumbuhkan empati dan keadilan sosial dalam kebijakan publik. Sedang dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia memiliki nilai-nilai etika yaitu menghindari politik identitas dan perpecahan, mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan, serta menjaga integritas bangsa di tengah perbedaan. Dalam sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memiliki nilai-nilai etika yaitu menjunjung tinggi musyawarah, mufakat, dan keterwakilan dalam mengambil keputusan politik, menolak politik uang, manipulasi suara, atau kecurangan pemilu, dan mengedepankan kebijaksanaan dan keterbukaan dalam dialog politik. Di dalam sila terakhir yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki nilai-nilai etika yaitu menegakkan keadilan sosial dan menolak penyalahgunaan kekuasaan, memberikan kesempatan yang adil bagi semua warga negara dalam proses politik, menghindari kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Selanjutnya, terdapat penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan politik Indonesia. Di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, menekankan pentingnya kebebasan beragama
dan menjauhkan praktik yang bertentangan dengan nilai agama. Contohnya, pemerintah menjamin kebebasan warga negara untuk memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing. Pejabat negara tidak menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan pribadi, dan penetapan kebijakan politik tidak memihak pada kepentingan satu agama tertentu. Di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan pentingnya menghormati martabat manusia dalam politik. Penerapannya antara lain adanya DPR dan DPD yang mewakili suara rakyat. Contohnya, pengambilan kebijakan politik melalui musyawarah mufakat yang melibatkan pimpinan dan perwakilan rakyat. Dalam penerapannya, dari sila Persatuan Indonesia, ia mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan, menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya dalam kekayaan bangsa, menjaga kerukunan antar umat beragama dan antar golongan. Sedangkan dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menekankan pentingnya demokrasi yang berlandaskan musyawarah mufakat. Dengan contohnya, pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, menghindari praktik politik uang yang merusak integritas demokrasi. Dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengajarkan pentingnya keadilan sosial dalam politik. Dengan penerapannya, yaitu penetapan kebijakan politik yang menjunjung kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pejabat negara menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban selama menjalankan tugasnya, tidak menggunakan kekuasaan politik untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika dan politik. Konsep Pancasila sebagai sistem etika politik ini dengan menyediakan pedoman moral bagi penyelenggaraan negara sebagai sumber nilai dan norma. Pancasila mengarahkan perilaku politik agar 1. Bertanggung jawab, 2. Berkeadilan sosial, 3. Beradab dan bermoral, 4. Demokratis. Pancasila sebagai sistem etika politik tidak hanya mengatur perilaku individu, tapi juga membentuk struktur dan budaya politik negara. Penerapan Pancasila sebagai sistem etika politik memiliki beberapa urgensi penting. Yang pertama, landasan persatuan nasional, yaitu menumbuhkan rasa persatuan di antara penduduk Indonesia yang beragam, mempromosikan nilai-nilai bersama, dan saling menghormati untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan nasional. Yang kedua, panduan etika politik, yakni sebagai etika, Pancasila menekankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas, mengajarkan tanggung jawab dalam tindakan dan keputusan politik untuk memastikan tata kelola yang etis dan terpercaya publik. 3. Kerangka pengembangan moral, yakni memberi landasan moral yang membentuk perilaku etis dalam individu dan lembaga, mempromosikan keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial untuk mendukung pengembangan masyarakat yang sadar moral. 4. Dasar sistem hukum dan hak asasi manusia, yakni prinsip Pancasila yang mempengaruhi kerangka hukum Indonesia, memastikan bahwa hukum selaras dengan nilai-nilai etika dan mendukung hak asasi manusia, penting untuk perlindungan kebebasan individu dan keadilan. Dan yang terakhir, respon terhadap tantangan global, yakni menghadapi tantangan global. Pancasila berfungsi sebagai sistem etika tangguh yang memandu hubungan diplomatik internasional, membantu menavigasi dinamika global yang kompleks, serta menjaga integritas nasional. Esensi Pancasila sebagai etika. Esensi utama dari Pancasila sebagai etika yaitu bahwa Pancasila memberikan pedoman moral bagi setiap warga negara Indonesia dalam bertindak dan bersikap. Etika yang dimaksud di sini bukan hanya tentang benar atau salah dalam konteks hukum, tapi juga menyangkut nilai-nilai luhur yang menjadi dasar dalam hubungan antar individu, masyarakat, dan negara. 1. Sistem etika yang terpadu dan komprehensif.
Pancasila bukan sistem etika yang bersifat parsial atau sebagian, tetapi komprehensif dan menyeluruh. Artinya mencakup semua aspek kehidupan, agama, sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Nilai-nilainya tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dan membentuk suatu sistem nilai yang utuh. 2. Bersumber dari kearifan lokal dan budaya bangsa, yaitu Pancasila lahir dari nilai-nilai luhur budaya Indonesia yang telah ada sejak dahulu kala. Oleh karena itu, sistem etiknya mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. 3. Bersifat universal dan kontekstual, yakni nilai-nilai etika dalam Pancasila bersifat universal atau dapat diterima semua manusia, dan juga kontekstual atau disebut juga relevan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Misalnya, keadilan dan kemanusiaan adalah nilai universal, tapi bentuk pelaksanaannya bisa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya Indonesia. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Dalam konteks ini, Pancasila memuat pandangan dalam tentang hakikat manusia, kehidupan, masyarakat, dan negara. Dengan menjadikan Pancasila sebagai sistem filsafat, bangsa Indonesia memiliki pedoman berpikir yang menyeluruh, konsisten, dan mendasar dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai sistem filsafat memberikan arahan dan makna dalam menjalani kehidupan, yakni bagaimana cara berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai dasar yang diyakini benar, adil, dan baik. Contohnya, menyelesaikan masalah melalui musyawarah, mufakat, mengutamakan persatuan dan kebersamaan. 2. Memberikan dasar normatif dan rasional bagi hukum dan kebijakan. Artinya, kebijakan yang dibuat pemerintah harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar memiliki legitimasi moral dan filosofis. Contohnya, undang-undang yang diskriminatif bertentangan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sistem politik yang otoriter bertentangan dengan sila keempat, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, atau perwakilan. 3. Mempersatukan keanekaragaman dalam satu kerangka berpikir. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang majemuk. Pancasila sebagai filsafat menjadi dasar yang mampu mempersatukan perbedaan tersebut melalui cara pandang yang adil, inklusif, dan menghargai pluralitas. Dengan Pancasila, masyarakat Indonesia diajak untuk menghargai perbedaan, junjung toleransi dan kemanusiaan, menempatkan persatuan sebagai nilai utama. 4. Mencegah krisis identitas dan arah bangsa. Tanpa dasar filsafat yang kuat, sebuah bangsa mudah kehilangan jati diri dan arah pembangunan. Pancasila sebagai sistem filsafat memberikan identitas nasional dan arah tujuan kehidupan berbangsa, sehingga Indonesia tidak mudah terombang-ambing oleh ideologi asing atau ekstremis. Contohnya, dalam menghadapi globalisasi, Pancasila menjadi filter terhadap budaya luar yang tidak sesuai nilai bangsa. Dalam konflik ideologi, Pancasila menjadi titik temu dan dasar konsensus nasional. Dan yang terakhir, landasan pembangunan nasional yang berkelanjutan, yaitu pembangunan bukan hanya soal ekonomi, tapi juga nilai. Pancasila sebagai filsafat menekankan pentingnya pembangunan manusia seutuhnya, jasmani, rohani, moral, dan sosial. Ini menjadikan pembangunan nasional berbasis nilai dan berkelanjutan. Nah, dari materi yang sudah kita pelajari tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa Pancasila ini bukan sekedar dasar negara, tapi juga sebagai sistem etika dan filsafat hidup bangsa yang memandu perilaku politik yang bermoral dan demokratis. Pancasila ini harus terus dijadikan fondasi dalam pengambilan kebijakan politik demi terciptanya tatanan berbangsa dan bernegara yang adil, beretika, dan berkelanjutan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.